Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wahdah la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Shadaqallahul azim. Yaqulullahu ta'ala fi hadits qudsi, ya bani Adam kam min sirajin qad atfa'athu rihul hawa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudaraku kaum muslimin, hamba Allah, sidang jamaah yang hadir, mula-mula sekali marilah kita ucapkan syukur puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum kita menunaikan kewajiban kita melakukan salat zuhur berjamaah, mari kita pahami, kita ketahui apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu hadis qudsi ini. Allah berfirman, wahai anak-anak cucu Adam, betapa banyaknya lampu-lampu yang dipadamkan oleh tiupan angin. Wa kam min abidin qad afsadahul ujub. Berapa banyaknya pula ahli-ahli ibadah yang dirusak oleh sikap ujub. Wa kam minal ghani afsadahul ghana. Berapa banyak pula orang-orang hartawan yang dirusak oleh kekayaannya. Wa kam minal fakir afsadahul faqru. Berapa banyak pula orang-orang fakir justru dirusak oleh kemiskinannya. Wa kam min sahih afsadathu al-afiyah. Banyak pula orang-orang yang sehat, segar bugar, dirusak oleh kesehatannya sendiri. Wa kam min alimin afsadahul ilmu. Berapa banyak pula orang-orang alim yang dirusak oleh ilmunya sendiri. Wa kam minal jahilin afsadahul jahlu. Banyak pula orang-orang bodoh justru yang dirusak oleh kebodohannya sendiri. Bapak, ibu, saudaraku kaum muslimin sidang Jumat, sidang yang saya muliakan, mari kita tengok apa maksudnya firman Allah dalam hadis qudsi itu. Mengenai berapa banyak lampu yang dipadamkan oleh tiupan angin, agaknya ini tidak perlu kita jelaskan, karena kita sudah tahu itu. Cuma pernah kami dibantah, itu lampu seisu atau Ustaz?
lampu minyak tanah yo dihambui angin padamnya. Lampu kini kok padam juga anginnya Pak. Cula topen pada lagi tidak padam lampu listrik kok sadar Pak. Nggak ada masalah, cuma bedanya cuma memadamkan saja. Lampu padam itu. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah, yang kedua saja kita ambil berapa banyaknya ahli ibadah justru dirusak oleh ujub. Di dalam pandangan Al-Qurtubi, seperti yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam bukunya Faidul Qadir, ujub itu perasaan memiliki kesempurnaan yang sejati. Cara awak minangnya merasa balabie pada kawan. Kok aja lah ni balabie, kok ilmu balabie pada kawan, kok piti balabie pada kawan, kok pangkai tinggi pada kawan. Pokoknya merasa balabie iki dari orang. Itu ujub. Dan ia lupa akan nikmat yang Allah sudah berikan kepadanya. Orang yang sebenarnya tidak mempunyai kapasitas, kemudian pada bidang tertentu dia berbicara panjang lebar di luar kapasitasnya itu yang kejadian hari ini. Indak bidangnya hanya satu loh mengecek. Kece orang awak kalau kurang alim rusak agama, kurang tukang binaso kayu. Itulah yang semeraut sekarang ini. Bahayanya tidak tanggung-tanggung. Kehancuran masa depan orang itu sendiri. Kalau kita sudah paham, kalau kita sudah tahu bahwa sikap ujub ini dapat menghanguskan amal ibadah kita, tentu perlu kita ada terapinya. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau le sadar awak bahwa awak sakit, itu amuh awak berubah. Ada 3 hal yang kita lakukan yang dapat setidak-tidaknya kalau tidak akan mematikan, akan menyembuhkan 100%, sekurang-kurangnya mengurangi. Apa itu? Yang pertama, setiap kali terbetik di hati kita, singgah di hati kawan kehebatan diri, segeralah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kita kepada Allah. 3 orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri dengan kasus yang berbeda, tapi terapinya sama. Yang satu datang mengadukan dia sudah sekian puluh tahun berkeluarga, tidak kunjung dapat keturunan. Yang satu lagi datang, lahan pertaniannya kering kerontang, tidak turun-turun hujan, sehingga hasil panennya puso. Yang satu lagi datang sulit dalam melakukan usaha sehari-hari. Cara awaknya menampik tarwi selayang-layang kok. Lah angin selembu bulah kancang tu angin ini ndaknya menaik. Layang-layang orang lain tagak tali. Nenyo ndak. Ndak namun naik-naiknya usahaut. Ya. Apa terapi yang diberikan oleh Imam Hasan Al-Basri? Perbanyaklah oleh kalian istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya disimakkan oleh salah satu muridnya Imam Hasan Al-Basri ini. Lapai rombongan ko, lapai tamu ko, kecik murid ke guru. Itu tadi kasus mereka kan berbeda. Kok obatnya sama? Penyakit lain. Ketiga-tiga tidak sama penyakit.
Tapi obatnya sama-sama disuruh beristighfar. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Penyakitnya yo beda, tapi sabo cie. Apa itu? Dosa. Maka itulah disuruh dia meminta ampun. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi manusia maksum, terpelihara dari dosa besar apalagi kecil. Apa kata beliau? Tidak kurang dalam sehari semalam antara 70 sampai 100 kali beliau beristighfar, taubat kepada Allah. Apatah lagi kita-kita ini. Tentu ini juga patut untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Istighfar ini bukan saja terhadap dosa, terhadap kelalaian juga. Yang dikatakan maksiat itu bukan saja tidak melaksanakan yang diperintah, tapi dilaksanakan perintah tidak sebagaimana mestinya, itu juga maksiat. Alun tibo ditampil dibatih lagi. Belum standar kata orang sekarang, itu juga bisa dikatakan berdosa. Kaum muslimin sidang yang muliakan Allah, mari kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Itu yang pertama. Yang kedua, menganggap semua kelebihan itu adalah milik Allah. Jangan dilabikan Tuhan kawa, itu Allah yang menganugerahkan, ndak awak ge punya tu. Mengambil harato awak asli ndak awak punya dah. Bekul harato awak aku le awak punya ka. Ndak. Kita ini milik Allah, itu maka istirja'nya kembali kepada Allah. Kita datang dari Allah kembali kepada Allah. Tandanya kita bukan milik kita, tapi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pulangkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma singgah ya di hati kita, singgah di badan kita, tapi itu hanya berupa hak pakai pinjaman. Anugerah Allah akan dimintakan mas'uliyahnya, pertanggungjawabnya nanti kepada kita. Itu maka jangan ditirulah di dalam TV itu Pak. Dalam TV itu dipuji orang anaknya, akhirnya siapa dulu bapaknya. Masya Allah. Tidak itu cara menjawab pujian itu. Kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Tidak ada awak hebat anak itu. Tapi karena anugerah Allah banyak yang menyasihin ke ini Pak. Macam-macam. Ya. Kemudian yang ketiga, kita berdoa, bermohon kepada Allah agar kita bisa terlepas dari sifat yang jelek itu dan dapat melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan ketiga terapi ini bila kita terapkan dalam keseharian hidup kita, akan terjaga kita daripada sikap yang jelek ini, sehingga tidak menihilkan amal ibadah yang kita lakukan dengan susah payah itu. Demikian saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih, atas kesalahannya banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا
ilaha illallah. La ilaha